Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Winnie Aditya Putri Kusuma dari kelas 12 IPA 1. Nomor absen saya 25. Dengan adanya ujian praktik sejarah, saya akan menjelaskan tentang manusia purba yang ada di Indonesia. Materi kelas 10. Selamat menonton! Manusia purba yang pertama yaitu Meganthropus paleojavanicus. Secara etimologi, kata Meganthropus paleojavanicus berasal dari kata mega yang berarti besar, anthropos yang berarti manusia purba, paleo artinya tua, dan javanicus berasal dari Jawa. Maka dapat diartikan Meganthropus paleojavanicus adalah manusia purba tertua berbadan besar berasal dari Jawa. Meganthropus paleojavanicus ditemukan di lembah sungai Bengawan Solo oleh G.H.R. von Koenigswald pada tahun 1941. Fragmen yang ditemukan pada fosil Meganthropus paleojavanicus adalah fragmen tulang rahang atas, rahang bawah, dan sejumlah gigi yang lepas. Apabila dilihat dari geraham Meganthropus, dapat disimpulkan manusia purba ini memiliki corak manusia, namun masih banyak memiliki sifat kera. Diperkirakan Meganthropus paleojavanicus hidup 2 juta hingga 1 juta tahun yang lalu, yang didasarkan pada penemuan lapisan tanah yang diperkirakan dari Pleistosen bawah. Pola hidup Meganthropus paleojavanicus dalam mempertahankan hidupnya, mereka menggunakan cara berburu dan meramu. Selain berburu, binatang mereka juga memakan jenis umbi-umbian. Meganthropus paleojavanicus menggunakan peralatan dari batu yang masih kasar dan dengan pola hidup yang sangat sederhana. Peninggalan dari Meganthropus paleojavanicus berupa kapak penetak dan alat serpi. Nah, ciri-ciri dari Meganthropus paleojavanicus yang pertama, memiliki dagu yang kecil sedangkan bagian mulutnya menonjol. Yang kedua, memakan tumbuh-tumbuhan. Yang ketiga, bagian ubun-ubun pendek. Yang keempat, bagian belakang kepala menonjol. Yang kelima, memiliki tonjolan di bagian kening muka. Yang keenam, mempunyai tulang pipi yang menebal. Yang ketujuh, memiliki postur tubuh tegapos. Dan yang terakhir, memiliki gigi dan rahang yang kuat dan besar. Selanjutnya, manusia purba yang kedua yaitu Pithecanthropus erectus. Secara etimologi, Pithecanthropus erectus berasal dari 3 kata, yaitu Pithekos yang berarti kera, Anthropus artinya manusia, dan erectus yang berarti tegak. Jadi, dapat diartikan sebagai manusia kera berjalan tegak. Pithecanthropus erectus ditemukan oleh Eugene Dubois pada tahun 1891 di Trinil, Ngawi, Jawa Timur. Pithecanthropus erectus diperkirakan hidup sekitar 700.000 hingga 1 juta tahun yang lalu, yang didasarkan pada lapisan Pleistosen tengah pada penemuan fosilnya. Fosil yang ditemukan adalah tulang paha yang berukuran lebih besar dari lengan dan tempurung kepala. Dari fosil tulang paha diyakini bahwa Pithecanthropus erectus dapat berjalan secara tegak. Fosil tempurung kepala menunjukkan adanya percampuran bentuk antara tempurung kepala manusia dan kera. Oleh sebab itu, Eugene Dubois menyebutnya sebagai missing link dari teori evolusi manusia. Pithecanthropus erectus hidup dengan cara berburu dan meramu serta bergantung penuh dengan alam. Mereka sudah bisa membuat alat-alat untuk mempermudah menjalankan aktivitas sehari-hari. Peralatan berburu yang digunakan berasal dari batu dan tulang. Hasil kebudayaan yang dihasilkan diantaranya benda tajam, kapak perimbas, kapak penetak, kapak genggam, pahat genggam, alat serpi, dan batu penggiling. Selanjutnya, ciri-ciri Pithecanthropus erectus. Yang pertama, memiliki volume otak di antara 750 sampai 1000 cc. Tinggi badannya 160 sampai 180 cm. Berat badannya 80 sampai 100 kg. Memiliki dagu yang kecil sedangkan bagian mulutnya menonjol. Memakan tumbuh-tumbuhan, memiliki tonjolan kening pada dahi, memiliki postur tubuh tegap, tulang tengkorak berbentuk lonjong, memiliki alat pengunyah kuat, mempunyai hidung yang lebar, dan mukanya didominasi oleh bagian rahang yang menonjol. Selanjutnya, yang ketiga ada Homo solaensis.
Homo soloensis merupakan manusia purba yang paling maju dibandingkan dengan manusia purba yang lain. Homo soloensis ditemukan oleh Overnorth, von Koenigswald, dan Terhar pada tahun 1931 hingga 1933 di Ngandong, Bengawan Solo, dan Sambung Macan, Sragen. Fragmen yang ditemukan adalah 14 tengkorak, 2 tulang kering, dan tulang panggul. Diperkirakan Homo soloensis ini hidup pada 117 hingga 108.000 tahun yang lalu. Nah, untuk ciri-ciri dari Homo soloensis, yang pertama berjalan lebih sempurna dan berdiri tegak. Yang kedua memiliki tinggi badan di antara 130 sampai 210 cm dengan berat badan 30 sampai 150 kg. Bagian mukanya tidak menonjol ke depan, di bagian alis menonjol. Kapasitas otaknya berkisar antara 1000 sampai 2000 cc. Bagian belakang tengkorak sudah membulat dan tinggi. Gigi dan rahangnya mengecil. Yang keempat ada manusia purba Homo floresiensis. Homo floresiensis juga dikenal sebagai manusia hobbit, yaitu berbadan kecil. Homo floresiensis ditemukan di Gua Liangbua, Flores oleh Peter Brown dan Mike J. Morwood bersama Pusat Penelitian Arkeologi Nasional pada tahun 2003. Fosil yang ditemukan adalah tengkorak manusia berukuran sangat mungil. Diperkirakan ukuran Homo floresiensis memiliki tubuh tak lebih tinggi dari anak usia 5 tahun. Manusia purba ini diperkirakan hidup 18.000 tahun yang lalu bersama gajah pygmy atau disebut juga gajah kerdil dan kadal raksasa atau komodo. Nah, Homo floresiensis ini telah hidup secara menetap dan bertahan hidup dengan cara berburu serta meramu. Manusia purba ini sudah menggunakan alat-alat dari batu tulang dan kayu yang telah mengalami penyerpihan. Diperkirakan Homo floresiensis sudah mampu membuat alat dari gerabah dan menggunakan kulit sebagai pakaian mereka. Lalu, ada ciri-cirinya dari Homo floresiensis. Yang pertama, ukuran tubuhnya kerdil. Yang kedua, memiliki ukuran otak sangat kecil. Volume otaknya 426 cc. Memiliki rahang yang menonjol. Memiliki dahi yang sempit. Berat badannya 30 kg. Tinggi badannya sekitar 100 cm dan tidak memiliki dagu. Yang terakhir ada Homo wajakensis atau manusia wajak yang ditemukan pertama kali oleh B.D. von Richthofen pada tahun 1889 di Desa Wajak, Tulungagung, Jawa Timur. Fragmen fosil yang ditemukan adalah rahang bawah, tengkorak, dan ruas tulang leher. Fosil tersebut diduga adalah fosil berjenis kelamin wanita dengan umur 30 tahun. Homo wajakensis dianggap sebagai jenis Homo sapiens pertama di Asia. Eugene Dubois kemudian melanjutkan penelitian Homo wajakensis di lokasi yang sama dan menemukan tengkorak, rahang atas, serta bawah, tulang paha, dan tulang kering. Dari penemuannya, Eugene Dubois berpendapat bahwa Homo wajakensis berasal dari ras Australoid, bernenek moyang Homo soloensis dan merupakan nenek moyang bangsa aborigin. Homo wajakensis diperkirakan hidup sekitar 40.000 tahun yang lalu. Meski ditemukan di Jawa Timur, diperkirakan Homo wajakensis juga tersebar di Indonesia bagian timur. Homo wajakensis sudah mampu membuat alat-alat dari batu maupun tulang. Mereka juga sudah mengetahui cara memasak dengan teknik sederhana. Von Koenigswald mengelompokkan Homo wajakensis ke dalam jenis Homo sapiens, karena Homo wajakensis telah mengenal upacara penguburan mayat. Nah, saya akan menyebutkan ciri-ciri dari Homo wajakensis. Yang pertama, memiliki muka yang lebar dan mendatar. Hidungnya lebar dan bagian mulutnya menonjol. Memiliki dahi agak miring. Terdapat tulang alis yang membujur. Tubuh tinggi dan memiliki tenggorokan berukuran sedang. Mempunyai kapasitas otak lebih dari 1300 cc dan volume otak berkisar 1350 cc sampai 1450 cc. Berat badannya 30 kg sampai 150 kg.
Tinggi badannya 1,3 meter sampai 2,1 meter. Hidung antara mulut mempunyai jarak yang cukup jauh, memiliki otot yang kuat dan tulang besar, dan memakan makanan yang sudah dimasak. Itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.